Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isa Baditya dengan nomor induk taruna 20.2.11.043 Prodi Permisalan Kapal. Ingin mempresentasikan tugas proposal usaha jamur crispy. Nama dan alamat perusahaan. Usaha yang bergerak dalam bidang makanan ringan ini didesain dengan menarik agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut, seperti dengan memberi nama yang familiar dan mudah diingat oleh konsumen. Nama produk: keripik ikan mujair Yusof. Alamat: Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman 25562. Nama dan alamat pemilik. Pemilik usaha kecil menengah ini adalah berstatus milik perorangan, karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Pemilihan penggunaan modal pribadi dikarenakan pemakaian modal yang tidak terlalu besar dalam membuka usaha UKM ini. Nama: Ahmad Yusuf Aditya. Alamat: Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman. Visi dan misi. Sebagai upaya untuk memotivasi usaha dan keseriusan dalam menjalankan bisnis, setiap badan usaha baik yang berskala besar maupun skala kecil harus mempunyai arah tantangan ke depan. Hal tersebut dituangkan ke dalam visi dan misi badan usaha. Visi: menjadi pelopor makan inovatif yang dapat bermanfaat bagi kesehatan gizi masyarakat dan juga perekonomian masyarakat. Misi: membuka lapangan pekerjaan yang bersifat kreatif dan inovatif, melatih masyarakat dapat berkembang seiring untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat modern. Lokasi: tempat penjualan produk keripik ikan mujair hendaknya dipilih tempat yang benar-benar strategis, dengan trafik yang padat dan jumlah populasi orang di sekitar tempat penjualan padat. Usaha kecil menengah yang akan bergerak dalam bidang kuliner ini untuk memudahkan konsumen mengingat dan memudahkan mencari tempat yang dituju juga diberi nama yang menarik. Nama: keripik ikan mujair Yusof. Alamat: Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman 25562. Waktu operasional. Setiap badan usaha harus menetapkan jam operasional usahanya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan semua aktivitas usaha agar mampu dioperasionalkan secara profesional. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa jam operasional untuk memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk istirahat, memberikan kepastian kepada konsumen untuk bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Jam buka pukul 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Minggu. Konsep promosi. Perusahaan keripik ikan mujair Yusof dalam proses promosi adalah dengan promosi langsung ke konsumen, di mana konsumen disuruh untuk mencoba memakannya dengan harapan mereka akan selalu ingat akan rasa keripik ikan mujair yang memiliki variasi rasa yang beragam tersebut dan diharapkan dapat menjadi media untuk mempromosikan kepada orang lain. Target pelanggan. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial konsumer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uang, variabel uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Perspektif masa depan usaha. Untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, hendaknya kita harus memasang target penjualan. Toleransi untuk mengukur apakah penjualan kita baik atau tidak dapat dilakukan dengan angka pencapaian dalam persentase. Misalnya saja, apabila penjualan di bawah 40%, maka kita anggap gagal. Namun demikian, pada tahap awal kita tidak boleh memasang target terlalu optimis, mengingat produk yang kita jual ini masih relatif baru sehingga belum banyak konsumen yang tahu. Analisis persaingan. Seperti telah diketahui bersama, ada beberapa jenis makanan ringan khususnya keripik yang sama dengan keripik ikan mujair, yaitu keripik belut, keripik bayam, dan lain-lain. Keripik ikan mujair akan dipasarkan adalah jenis ikan mujair yang masih baby fish,
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rasa yang terbaik dan memberikan tingkat renyah dan keripik ikan mujair. Konsep produk yang kita tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang memasarkan terlebih dahulu. Dengan rasa yang khas, gurih, dan renyah. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Rencana produksi dan risiko, sumber-sumber produk atau bahan. Dari studi kelayakan usaha yang telah dilakukan, maka kiranya usaha keripik ikan mujair ini layak untuk dipertimbangkan. Faktor lain yang juga mendukung layaknya usulan proyek ini adalah ketersediaan bahan baku ikan mujair baby fish mudah didapat dan dibudidayakan. Dekat dengan pasar untuk memudahkan mendapat bahan tambahan lainnya, sehingga ada jaminan terhadap suplai. Stok bahan baku dan kelangsungan dari usaha ini akan terjamin. Perencanaan permodalan. Sumber-sumber permodalan. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek yang ada, yaitu bahan baku utama, alat pengolah, tempat usaha, serta yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia dari sumber pendanaan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting perannya, mengingat produk keripik ikan mujair ini sebagian besar dikerjakan secara manual. Untuk itu, tenaga yang terampil dalam mengolah keripik ikan mujair sangat diperlukan. Ketersediaan bahan baku utama yaitu ikan mujair, baby fish, jamur mesti terjaga stok dan jumlahnya, sebab kelangsungan produksi akan terjaga dengan terjaganya stok yang cukup. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per hari adalah Rp500.000, sekitar 10 juta rupiah, yang digunakan untuk pembuatan gerobak dapat penjualan dan pembelian bahan baku secara lengkap. Modal awal perusahaan. Modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah menggunakan modal pribadi. Alasan penggunaan modal pribadi, pemodalan untuk usaha kecil menengah ini tidak terlalu besar. Proyeksi aliran kas. Aliran kas yang lancar sangat menunjang kelancaran usaha suatu perusahaan. Dengan aliran kas yang lancar, maka keuangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat direncanakan dengan baik. Apabila aliran kas tidak lancar, maka kelancaran bisnis akan terganggu. Perencanaan laba rugi. Dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha keripik ikan mujair ini berjalan di mana pada tahap awal dapat menjual per hari adalah rata-rata 10 kg keripik ikan mujair, maka omset yang diharapkan adalah Rp500 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga jamur adalah Rp20.000 per kilogram. Dari sisi harga sudah pasti menang. Keuntungan yang akan diperoleh per kilogram di mana faktor biaya dihitung sebagai berikut. 1. Harga ikan mujair baby fish Rp20.000 per kilogram. 2. Biaya bumbu dan lain-lain Rp500.000 per kilogram. 3. Biaya tenaga kerja Rp500.000 per kilogram. Total biaya Rp30.000 per kilogram. Keuntungan bersih diperoleh dari harga jual sebesar Rp30.000 dikurangi total biaya sebesar Rp20.000. Dengan demikian didapat Rp10.000 per kilogram. Perhitungan total biaya manufaktur investasi biaya tetap. Gaji pegawai atau owner per kilogram Rp5.000. Jumlah Rp5.000. Harga ikan mujair baby fish per kilogram Rp20.000. Harga bumbu per kilogram Rp5.000. Jumlah Rp60.000. Perhitungan modal investasi. Biaya tetap Rp5.000.
Biaya variabel Rp25.000. Jumlah total modal per kilogram 30.000 kali 10 kilogram, setara dengan Rp300.000. Perhitungan pendapatan penjualan keripik ikan mujair 25% benefit Rp500.000. Jumlah total modal Rp500.000. Proyeksi laba rugi proyeksi per bulan. Total pendapatan Rp500.000. Total modal atau pengeluaran Rp300.000. Total keuntungan bersih Rp200.000. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isa Baditya dengan nomor induk Taruna 20.2.11.043. Prodi Permisalan Kapal ingin mempresentasikan tugas proposal usaha jamur crispy. Nama dan alamat perusahaan. Usaha yang bergerak dalam bidang makanan ringan ini didesain dengan menarik agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut, seperti dengan memberi nama yang familiar dan mudah diingat oleh konsumen. Nama produk, keripik ikan mujair Yusuf. Alamat, Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman 25562. Nama dan alamat pemilik. Pemilik usaha kecil menengah ini adalah berstatus milik perorangan, karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Pemilihan penggunaan modal pribadi dikarenakan pemakan modal yang tidak terlalu besar dalam membuka usaha UKM ini. Nama, Ahmad Yusuf Aditya. Alamat, Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman. Visi dan misi. Sebagai upaya untuk memotivasi usaha dan keseriusan dalam menjalankan bisnis, setiap badan usaha baik yang berskala besar maupun skala kecil harus mempunyai arah tantangan ke depan. Hal tersebut dituangkan ke dalam visi dan misi badan usaha. Visi, menjadi pelopor makan inovatif yang dapat bermanfaat bagi kesehatan gizi masyarakat dan juga perekonomian masyarakat. Misi, membuka lapangan pekerjaan yang bersifat kreatif dan inovatif, melatih masyarakat dapat berkembang seiring untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat modern. Lokasi, tempat penjualan produk keripik ikan mujair hendaknya dipilih tempat yang benar-benar strategis, dengan trafik yang padat dan jumlah populasi orang di sekitar tempat penjualan padat. Usaha kecil menengah yang akan bergerak dalam bidang kuliner ini untuk memudahkan konsumen mengingat dan memudahkan mencari tempat yang dituju juga diberi nama yang menarik. Nama, keripik ikan mujair Yusuf. Alamat, Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman 25562. Waktu operasional. Setiap badan usaha harus menetapkan jam operasional usahanya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan semua aktivitas usaha agar mampu dioperasionalkan secara profesional. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa jam operasional untuk memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk istirahat, memberikan kepastian kepada konsumen untuk bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Jam buka pukul 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Minggu. Konsep promosi. Perusahaan keripik ikan mujair Yusuf dalam proses promosi adalah dengan promosi langsung ke konsumen.
di mana konsumen disuruh untuk mencoba memakannya dengan harapan mereka akan selalu ingat akan rasa keripik ikan mujair yang memiliki variasi rasa yang beragam tersebut dan diharapkan dapat menjadi media untuk mempromosikan kepada orang lain. Target pelanggan. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial konsumer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uang, variabel uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Perspektif masa depan usaha. Untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, hendaknya kita harus memasang target penjualan. Toleransi untuk mengukur apakah penjualan kita baik atau tidak dapat dilakukan dengan angka pencapaian dalam persentase. Misalnya saja, apabila penjualan di bawah 40%, maka kita anggap gagal. Namun, demikian pada tahap awal kita tidak boleh memasang target terlalu optimis. Mengingat produk yang kita jual ini masih relatif baru sehingga belum banyak konsumen yang tahu. Analisis persaingan. Seperti telah diketahui bersama, ada beberapa jenis makanan ringan khususnya keripik yang sama dengan keripik ikan mujair, yaitu keripik belut, keripik bayam, dan lain-lain. Keripik ikan mujair akan dipasarkan adalah jenis ikan mujair yang masih baby fish. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rasa yang terbaik dan memberikan tingkat renyah dan keripik ikan mujair. Konsep produk yang kita tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang memasarkan terlebih dahulu. Dengan rasa yang khas, gurih, dan renyah. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Rencana produksi dan risiko. Sumber-sumber produk atau bahan. Dari studi kelayakan usaha yang telah dilakukan, maka kiranya usaha keripik ikan mujair ini layak untuk dipertimbangkan. Faktor lain yang juga mendukung layaknya usulan proyek ini adalah ketersediaan bahan baku ikan mujair baby fish mudah dapat dan dibudidayakan. Dekat dengan pasar untuk memudahkan mendapat bahan tambahan lainnya, sehingga ada jaminan terhadap suplai. Stok bahan baku dan kelangsungan dari usaha ini akan terjamin. Perencanaan permodalan. Sumber-sumber permodalan. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek yang ada, yaitu bahan baku utama, alat pengolah, tempat usaha, serta yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia dari sumber pendanaan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting perannya, mengingat produk keripik ikan mujair ini sebagian besar dikerjakan secara manual. Untuk itu, tenaga yang terampil dalam mengolah keripik ikan mujair sangat diperlukan. Ketersediaan bahan baku utama yaitu ikan mujair, baby fish, jamur mesti terjaga stok dan jumlahnya, sebab kelangsungan produksi akan terjaga dengan terjaganya stok yang cukup. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per hari adalah Rp500.000, sekitar 10 juta rupiah, yang digunakan untuk pembuatan gerobak dapat penjualan dan pembelian bahan baku secara lengkap. Modal awal perusahaan. Modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah menggunakan modal pribadi. Alasan penggunaan modal pribadi, pemodalan untuk usaha kecil menengah ini tidak terlalu besar. Proyeksi aliran kas. Aliran kas yang lancar sangat menunjang kelancaran usaha suatu perusahaan. Dengan aliran kas yang lancar, maka keuangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat direncanakan dengan baik. Apabila aliran kas tidak lancar, maka kelancaran bisnis akan terganggu.
Perencanaan laba rugi. Dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha keripik ikan mujair ini berjalan di mana pada tahap awal dapat menjual per hari adalah rata-rata 10 kg keripik ikan mujair, maka omset yang diharapkan adalah Rp500 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga jamur adalah Rp20.000 per kilogram. Dari sisi harga sudah pasti menang. Keuntungan yang akan diperoleh per kilogram di mana faktor biaya dihitung sebagai berikut. 1. Harga ikan mujair baby fish Rp20.000 per kilogram. 2. Biaya bumbu dan lain-lain Rp500.000 per kilogram. 3. Biaya tenaga kerja Rp500.000 per kilogram. Total biaya Rp30.000 per kilogram. Keuntungan bersih diperoleh dari harga jual sebesar Rp30.000 dikurangi total biaya sebesar Rp20.000. Dengan demikian didapat Rp10.000 per kilogram. Perhitungan total biaya manufaktur investasi biaya tetap. Gaji pegawai atau owner per kilogram Rp5.000. Jumlah Rp5.000. Harga ikan mujair baby fish per kilogram Rp20.000. Harga bumbu per kilogram Rp5.000. Jumlah Rp60.000. Perhitungan modal investasi. Biaya tetap Rp5.000. Biaya variabel Rp25.000. Jumlah total modal per kilogram Rp30.000 kali 10 kilogram setara dengan Rp300.000. Perhitungan pendapatan penjualan keripik ikan mujair 25% benefit Rp500.000. Jumlah total modal Rp500.000. Proyeksi laba rugi proyeksi per bulan. Total pendapatan Rp500.000. Total modal atau pengeluaran Rp300.000. Total keuntungan bersih Rp200.000. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isabaditya dengan nomor induk taruna 20.2.11.043. Prodi Permisahan Kapal ingin mempresentasikan tugas proposal usaha jamur crispy. Nama dan alamat perusahaan. Usaha yang bergerak dalam bidang makanan ringan ini didesain dengan menarik agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut, seperti dengan memberi nama yang familiar dan mudah diingat oleh konsumen. Nama produk, keripik ikan mujair risol. Alamat, Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman 25562. Nama dan alamat pemilik. Pemilik usaha kecil menengah ini adalah berstatus milik perorangan, karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Pemilihan penggunaan modal pribadi dikarenakan pemakan modal yang tidak terlalu besar dalam membuka usaha UKM ini. Nama, Ahmad Yusuf Aditya. Alamat, Padang Birik-Birik, Pariaman Utara, Kota Pariaman. Visi dan misi. Sebagai upaya untuk memotivasi usaha dan keseriusan dalam menjalankan bisnis, setiap badan usaha baik yang berskala besar maupun skala kecil harus mempunyai arah tantangan ke depan. Hal tersebut dituangkan ke dalam visi dan misi badan usaha. Visi, menjadi pelopor makan inovatif yang dapat bermanfaat bagi kesehatan gizi masyarakat dan juga perekonomian masyarakat. Misi,
membuka lapangan pekerjaan yang bersifat kreatif dan inovatif, melatih masyarakat dapat berkembang seiring untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat modern. Lokasi. Tempat penjualan produk keripik ikan mujair hendaknya dipilih tempat yang benar-benar strategis, dengan trafik yang padat dan jumlah populasi orang di sekitar tempat penjualan padat. Usaha kecil menengah yang akan bergerak dalam bidang kuliner ini untuk memudahkan konsumen mengingat dan memudahkan mencari tempat yang dituju juga diberi nama yang menarik. Nama keripik ikan mujair Yusuf. Alamat Padang Birik-Birik, Preman Utara, Kota Preman 25562. Waktu operasional. Setiap badan usaha harus menetapkan jam operasional usahanya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan semua aktivitas usaha agar mampu dioperasionalkan secara profesional. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa jam operasional untuk memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk istirahat, memberikan kepastian kepada konsumen untuk bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Jam buka pukul 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hari Senin sampai Minggu. Konsep promosi. Perusahaan keripik ikan mujair Yusuf dalam proses promosi adalah dengan promosi langsung ke konsumen, di mana konsumen disuruh untuk mencoba memakannya dengan harapan mereka akan selalu ingat akan rasa keripik ikan mujair yang memiliki variasi rasa yang beragam tersebut dan diharapkan dapat menjadi media untuk mempromosikan kepada orang lain. Target pelanggan. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial konsumer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uang, variabel uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Perspektif masa depan usaha. Untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, hendaknya kita harus memasang target penjualan. Toleransi untuk mengukur apakah penjualan kita baik atau tidak dapat dilakukan dengan angka pencapaian dalam persentase. Misalnya saja, apabila penjualan di bawah 40%, maka kita anggap gagal. Namun demikian pada tahap awal kita tidak boleh memasang target terlalu optimis. Mengingat produk yang kita jual ini masih relatif baru sehingga belum banyak konsumen yang tahu. Analisis persaingan. Seperti telah diketahui bersama, ada beberapa jenis makanan ringan khususnya keripik yang sama dengan keripik ikan mujair yaitu keripik belut, keripik bayam, dan lain-lain. Keripik ikan mujair akan dipasarkan adalah jenis ikan mujair yang masih baby fish. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rasa yang terbaik dan memberikan tingkat renyah dan keripik ikan mujair. Konsep produk yang kita tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang memasarkan terlebih dahulu. Dengan rasa yang khas, gurih, dan renyah. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Rencana produksi dan risiko. Sumber-sumber produk atau bahan. Dari studi kelayakan usaha yang telah dilakukan, maka kiranya usaha keripik ikan mujair ini layak untuk dipertimbangkan. Faktor lain yang juga mendukung layaknya usulan proyek ini adalah ketersediaan bahan baku ikan mujair baby fish mudah dapat dan dibudidayakan. Dekat dengan pasar untuk memudahkan mendapat bahan tambahan lainnya, sehingga ada jaminan terhadap suplai. Stok bahan baku dan kelangsungan dari usaha ini akan terjamin. Perencanaan permodalan. Sumber-sumber permodalan. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek
yang ada, yaitu bahan baku utama, alat pengolah, tempat usaha, serta yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia dari sumber pendanaan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting perannya, mengingat produk keripik ikan mujair ini sebagian besar dikerjakan secara manual. Untuk itu, tenaga yang terampil dalam mengolah keripik ikan mujair sangat diperlukan. Ketersediaan bahan baku utama yaitu ikan mujair, baby fish, jamur mesti terjaga stok dan jumlahnya, sebab kelangsungan produksi akan terjaga dengan terjaganya stok yang cukup. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per hari adalah Rp500.000, sekitar 10 juta rupiah, yang digunakan untuk pembuatan gerobak dapat penjualan dan pembelian bahan baku secara lengkap. Modal awal perusahaan. Modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah menggunakan modal pribadi. Alasan penggunaan modal pribadi, pemodalan untuk usaha kecil menengah ini tidak terlalu besar. Proyeksi aliran kas. Aliran kas yang lancar sangat menunjang kelancaran usaha suatu perusahaan. Dengan aliran kas yang lancar, maka keuangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat direncanakan dengan baik. Apabila aliran kas tidak lancar, maka kelancaran bisnis akan terganggu. Perencanaan laba rugi. Dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha keripik ikan mujair ini berjalan di mana pada tahap awal dapat menjual per hari adalah rata-rata 10 kg keripik ikan mujair, maka omset yang diharapkan adalah Rp500 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga jamur adalah Rp20.000 per kilogram. Dari sisi harga sudah pasti menang. Keuntungan yang akan diperoleh per kilogram di mana faktor biaya dihitung sebagai berikut. 1. Harga ikan mujair baby fish Rp20.000 per kilogram. 2. Biaya bumbu dan lain-lain Rp500.000 per kilogram. 3. Biaya tenaga kerja Rp500.000 per kilogram. Total biaya Rp30.000 per kilogram. Keuntungan bersih diperoleh dari harga jual sebesar Rp30.000 dikurangi total biaya sebesar Rp20.000. Dengan demikian didapat Rp10.000 per kilogram. Perhitungan total biaya manufaktur investasi biaya tetap. Gaji pegawai atau owner per kilogram Rp5.000, jumlah Rp5.000. Harga ikan mujair baby fish per kilogram Rp20.000. Harga bumbu per kilogram Rp5.000. Jumlah Rp60.000. Perhitungan modal investasi. Biaya tetap Rp5.000. Biaya variabel Rp25.000. Jumlah total modal per kilogram Rp30.000 kali 10 kilogram, setara dengan Rp300.000. Perhitungan pendapatan penjualan keripik ikan mujair 25% benefit Rp500.000. Jumlah total modal Rp500.000. Proyeksi laba rugi per bulan. Total pendapatan Rp500.000. Total modal atau pengeluaran Rp300.000. Total keuntungan bersih Rp200.000. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.